bersukacita? Puji Tuhan. Kembali pagi hari ini kita siap memuji Tuhan ya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dulu sebelum kita berdoa memulai sekolah minggu pagi ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sekolah minggu pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk meninggikan Engkau ya Bapa. Memberkati kami, memberkati teman-teman kami semua yang di rumah, yang pagi hari ini mereka beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa memberkati guru-guru kami juga yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga pakai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah sekolah minggu pagi ini hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, siap memuji Tuhan ya. Kita angkat pujian Bapak Abraham. Banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga.
anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Tengok atas, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Tengok atas, tengok bawah, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Tengok atas, tengok bawah, Tuhanku terlalu duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan pujian usiapan hadirat Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami Tuhan dengan Kau telah berkati kami dalam ibadah ini dari awal sampai pertengahan Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu dan kita kami akan mengajar Tuhan. Mari Tuhan, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan.
Kak Wahyu mengharapkan semua adik-adik berada di dalam keadaan yang sehat, berada di dalam keadaan tubuh yang kuat. Dan pada hari ini kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita atau cerita firman Tuhan. Kalau kemarin kita belajar bagaimana Paulus ketika mau pergi ke Damsyik dan kemudian dengan hati yang menggebu-gebu ingin menyiksa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dihadapkan dengan sebuah kejadian yang membuat dia harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, kita akan mensambung lagi dengan cerita itu, dan pada hari ini bukan Paulus yang akan Kak Wahyu ceritakan, tetapi ada satu orang lagi yang Kak Wahyu akan ceritakan masih tentang pertobatan Saulus, yaitu anak Tuhan yang bernama Ananias. Mari kita baca di Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-19. Tapi Kak Wahyu akan bacakan ayatnya yang ke-10 saja. Nanti adik-adik bisa baca di rumah untuk seluruh rangkaian cerita ini, untuk 9 ayat ini. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Ayat ini sekaligus menjadi ayat hafalan untuk adik-adik semua. Jadi ayat hafalan untuk 1 minggu ke depan, yaitu Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-10. "Ini aku, Tuhan." Hanya tiga kata saja, tidak akan terlalu sulit untuk adik-adik menghafal dan tidak akan membutuhkan banyak waktu yang sangat lama. Hanya "Ini aku, Tuhan." Oke. Cerita firman Tuhan pada hari ini yaitu tentang Ananias. Ketika Tuhan datang di dalam suatu penglihatan kepada Ananias, Tuhan berkata, "Ananias, kamu harus pergi ke sebuah jalan yang namanya jalan lurus, dan kemudian ketika kamu berada di jalan itu, carilah rumah seorang yang bernama Yudas. Yudas seorang yang dari Tarsus. Di dalam rumah itu ada seorang yang namanya Saulus. Tumpangkanlah, berdoalah untuk dia dan tumpangkanlah tangannya. Maka dia akan sembuh dari kebutaannya." Di dalam hati, Ananias berkata, "Loh, Saulus, sepertinya saya pernah mendengar kata itu, Tuhan. Saulus ini adalah orang yang suka mencelakakan anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia membunuh orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah mereka. Tetapi Tuhan berkata, tenanglah. Dia adalah orang yang akan aku jadikan seorang murid dan dari dia akan muncul banyak sekali orang yang percaya kepadaku lebih lagi dan dia akan belajar bagaimana mengikutiku. Mengikuti Yesus adalah hal yang sangat susah." Dan Ananias patuh kepada perintah Tuhan, patuh kepada suara Tuhan yang ia dengar, dan ia pergi ke jalan yang namanya jalan lurus, pergi ke rumahnya Yudas seorang dari Tarsus, dan dia melihat Saulus, dia sedang tidak mau makan, dia tidak mau minum, dia hanya meratapi kebutaannya. Dan kemudian Ananias berkata mendekati Saulus dan berkata, "Saulus, saudaraku, Yesus menyuruhku untuk datang kepadamu dan berdoa untukmu." Dan akhirnya dia menumpangkan tangannya dan seolah-olah selaput gugur dari mata Saulus. Saulus mulai percaya, Saulus mulai bertobat dan dia memberi diri untuk dibaptis. Dari cerita ini kita mau belajar dari seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Bagaimana ia mendengarkan firman suara Tuhan dan bagaimana ia patuh kepada suara Tuhan yang ia dengar. Adik-adik, kita akan belajar pada hari ini tentang patuh kepada suara Tuhan. Kak Wahyu, apakah Tuhan saat ini sedang berbicara kepada orang-orang, kepada manusia seperti saya? Apakah saat ini Tuhan suka berbicara kepada manusia seperti ayah saya, seperti orang-orang lain yang saya kenal? Jawabannya adalah ya. Tuhan saat ini berbicara kepada semua manusia, pada setiap pribadi lepas pribadi, bahkan kepada adik-adik maupun kepada Kak Wahyu.
Lantas, bagaimana caranya Tuhan berbicara, Kak Wahyu? Apakah seperti suara orang yang berbisik atau suara orang yang berkata kepada saya di dekat telinga saya seperti, "Hai, bagaimana keadaanmu?" Atau, "Hai, jangan lupa pakai masker ya. Hai, jangan lupa mencuci tangan ya." Apakah seperti itu, Kak? Oke. Tuhan berbicara bukan hanya melalui suara-suara yang seperti Ananias alami. Tidak. Tetapi ada banyak sekali cara Tuhan berbicara kepada manusia, ada banyak sekali cara bagaimana Tuhan berbicara kepada adik-adik maupun kepada Kak Wahyu atau kepada kita semua manusia dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Bagaimana cara Tuhan berbicara ya? Yang pertama, Tuhan bisa berbicara lewat ayat Alkitab yang selalu kita baca. Misalnya, ada kebiasaan di gereja kita, kalau misalnya awal tahun maupun ibadah di awal tahun, ibadah di akhir tahun, biasanya kita dibagikan ayat-ayat emas. Dan dari ayat-ayat emas itu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Atau ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, membaca dan merenungkan firman Tuhan ini setiap hari, Tuhan akan menuntun kita bagaimana kita harus menyikapi hidup kita sehari-hari lewat firman Tuhan. Jadi, Tuhan berbicara bisa menggunakan ayat Alkitab atau ayat-ayat kitab suci yang kita baca maupun renungan-renungan harian yang selalu kita baca, baik itu di gadget ataupun ketika kita searching di internet ataupun ketika kita mendengarkan radio ataupun ketika kita mendengarkan streaming ibadah-ibadah di sosial media maupun dimanapun. Tuhan bisa berbicara kepada manusia lewat itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan berbicara, Kak Wahyu? Tadi Tuhan bisa berbicara melalui ayat Alkitab dan renungan. Yang kedua, Tuhan bisa berbicara lewat perasaan yang timbul di dalam hati kita. Kok bisa? Kadang Tuhan berbicara melalui perasaan yang timbul di dalam hati kita, perasaan atau dorongan yang kuat dari dalam hati kita. Contoh, ada teman kita yang misalnya berada di dalam kesusahan. Berada di dalam kesusahan, misalnya dia berada dalam keadaan yang kurang mampu. Sehingga ketika kita melihat teman itu, ada sebuah perasaan atau ada sebuah dorongan yang kuat di dalam hati kita untuk menolongnya. Untuk memberikan dia bantuan seperti berikan dia makananmu sebagian, berikan dia minumanmu sebagian. Nah, kalau kita tidak melakukannya, misalnya itu mungkin hanya pikiranku aja. Tetapi ketika kita tidak melakukannya, kita timbul perasaannya kok kayaknya tidak enak ya, kok kayaknya ada sesuatu yang kurang ya, kok kayaknya saya tidak merasakan damai sejahtera ya, kok saya tidak nyaman ya kalau saya tidak menolong. Nah, Tuhan bisa berbicara lewat dorongan atau perasaan yang kuat yang timbul di dalam hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana Tuhan bisa berbicara lewat kita, Kak? Tuhan bisa berbicara lewat kita melalui orang-orang yang terdekat dengan kita. Melalui keluarga kita, melalui sahabat-sahabat kita, atau mungkin bahkan melalui guru-guru kita. Contoh, ketika kita melakukan suatu kesalahan dan kita tidak menyadarinya, ada orang-orang lain yang di sekitar kita yang ngomong, "Dek atau kakak, tidak boleh loh kayak begitu, itu melukai perasaan teman kita yang lain." Nah, Tuhan bisa berbicara atau menegur kita atau memberikan kekuatan kepada kita lewat sahabat-sahabat kita, lewat orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu Tuhan bisa berbicara melalui banyak hal. Dan kemudian yang keempat, Tuhan bisa berbicara melalui seperti yang Ananias alami. Tuhan bisa berbicara kepada manusia lewat mimpi. Ketika orang itu tekun kepada Tuhan, ketika orang itu adalah orang yang dekat dan orang yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepadanya melalui mimpi atau melalui penglihatan-penglihatan atau bahkan melalui suara-suara yang timbul di dalam hatinya.
Tuhan bisa berbicara kepada manusia lewat itu semua. Ada banyak hal bagaimana cara Tuhan berbicara kepada manusia. Tapi hanya sedikit yang Kak Wahyu bisa bagikan. Adik-adik mungkin bisa belajar tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada orang lain. Nah, Tuhan berbicara kepada orang lain ini juga pernah dialami loh, bukan hanya kepada Ananias, tetapi kepada seorang nabi yang sangat terkenal di Perjanjian Lama. Yuk kita buka di kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-9. Adik-adik bisa baca seluruh ceritanya di kitab 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-18. Tentang Elia yang berada di Gunung Horeb. Di sana Allah menyatakan diri kepada Elia bukan melalui ada banyak kejadian yang dialami Elia pada waktu itu. Yang pertama, ada angin yang besar yang meliputi seluruh gunung di mana Elia berada. Di angin yang besar, kemudian sehingga angin itu bisa memecahkan bukit-bukit batu dan mendahului Tuhan. Dan di situ Tuhan ternyata nggak ada di angin besar. Kemudian muncul lagi api, ada gempa dan juga ada api. Yang sangat dahsyat, yang sangat besar sekali. Tetapi Tuhan tidak ada di situ. Dan di ayatnya yang ke-12 dikatakan, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Dan di situ ada Tuhan. Artinya Tuhan bukan hanya berbicara lewat hal-hal yang besar, tidak. Tetapi ketika kita berada dalam sikap yang tenang, di dalam sikap yang dekat dengan Tuhan, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita bisa mendengarkan panggilan Tuhan. Nah, lalu Kak, bagaimana caranya aku bisa mendengarkan suara Allah? Bagaimana aku bisa mendengarkan Tuhan berbicara kepada saya, Kak? Kuncinya adalah dekat dengan Tuhan dan selalu berdoa. Orang yang dekat dengan Tuhan dan suka berdoa akan sering mendengarkan Tuhan berbicara. Tuhan suka berbicara kepada orang yang suka mendengarkan suaranya. Ingat ya, Tuhan suka berbicara kepada orang yang sering mendengarkan suara Tuhan. Apabila kita merasa itu sepertinya halusinasi, itu bukan, itu aku mau menutup diri dari suara Tuhan, maka Tuhan akan jarang berbicara kepada kita. Tetapi Tuhan lebih suka orang yang mendengarkan Ia, maka Tuhan juga menyukai berbicara kepadanya. Ingat cerita tentang Maria dan Marta. Bagaimana Maria lebih memilih pilihan yang tepat untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Adik-adik, Tuhan mencintai orang yang suka mendengarkan suaranya. Dan bukan hanya suka mendengarkan suaranya saja, tetapi melakukan perbuatannya. Bagaimana setelah kita mendengarkan suara Tuhan, Kak? Yang kita lakukan adalah taat dan patuh. Ini pelajaran yang kita pelajari hari ini dan kunci kehidupan kita. Setelah kita mendengarkan suara Tuhan, bukan hanya diam dan bukan hanya oh ya sudah, tidak. Tetapi patuh dan taat, sama seperti Ananias. Dia memberanikan dirinya meskipun dia tahu bahwa Saulus adalah orang yang membenci anak-anak Allah, orang yang suka membunuh murid-murid Tuhan pada waktu itu. Dia harus melawan ketakutannya dan dia harus datang kepada Saulus dan memberanikan diri untuk mematuhi perintah Tuhan. Mematuhi suara Tuhan yang ia dengar. Adik-adik, belajarlah untuk mematuhi suara Tuhan. Belajarlah untuk mendengarkannya dan belajarlah untuk patuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita patuh kepada Tuhan, akan ada banyak sekali mujizat-mujizat yang akan kita alami. Dan bukan hanya mujizat. Yang terpenting adalah akan ada rasa tenang, akan ada rasa damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga patuh dan taat kepada suara Tuhan. Ayat hafalan kita pada hari ini hanya ada 3 kata.
Ini aku Tuhan. Hanya 3 kata bisa dihafalkan oleh adik-adik semua kelas besar. Dan Kak Wahyu harapkan sama seperti ayat hafalan kita pada hari ini, kita mau patuh kepada suara Tuhan dan kita mau mengatakan ini aku Tuhan kepada perintah-perintah yang Tuhan tanamkan ketika Ia berbicara kepada adik-adik. Sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Kak Wahyu harapkan adik-adik tetap di dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang segar. Jangan lupa mematuhi semua peraturan-peraturan yang pemerintah atau pemimpin-pemimpin kita berikan kepada kita. Dan tetap jaga jarak, tetap pakai masker, rajin mencuci tangan. Dan terlebih daripada itu, patuhlah kepada suara Tuhan dan kamu akan melihat banyak hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi ketika kamu mau mendengarkan suara Tuhan dan patuh kepada perintahnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami yang Maha Kuasa Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami belajar mengenai hal yang penting ya Bapa, yaitu bagaimana kami harus mendengarkan suaramu, bagaimana kami harus patuh kepada perintah-perintahmu lewat suara yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Bapa, ajarilah kami peka akan suaramu ya Tuhan, lewat setiap firman yang kami berikan, yang kami baca ataupun kami lihat, lewat setiap ibadah-ibadah yang kami laksanakan ya Bapa, lewat teman-teman kami di sekitar kami ya Tuhan, bahkan lewat karunia-karunia yang Engkau tanamkan di dalam hidup kami, di dalam hati kami ya Tuhan. Bapa, ajarilah kami peka terhadap suaramu, ajarilah kami peka terhadap perintah-perintahmu, dan biarlah Roh Kudus-Mu melindungi kami semua, memimpin kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukan perintah-perintah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan, ketika kami menolak untuk taat dan patuh kepada panggilan-Mu, taat dan patuh kepada suara-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, biarlah Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami di dalam hati kami, memimpin hidup kami, dan bila Engkau sendiri bertahta di dalam hati kami ya Tuhan. Dan kami mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat kami. Dan hanya kepadamu ada jalan keluar, dan hanya kepadamu ada jalan kebenaran dan juga hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami, melindungi kami ya Bapa, dari setiap bencana-bencana di sekitar kami, dari setiap wabah yang ada di sekeliling kami yang menakutkan kami. Kami percaya Allah membentengi kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan kesehatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami terima firman-Mu dan ajari kami menjadi pelaku firman yang setia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.